Baik, selamat jumpa kembali di channel Berbagi Matematika. Kali ini akan kita bicarakan tentang cara menggambar grafik fungsi trigonometri. Tapi sebelum kita mulai, bagi Anda yang sudah subscribe, terima kasih. Bagi yang belum, saya tunggu. Oke, kita langsung mulai saja. Untuk fungsi sinus, Y sama dengan Fx sama dengan A sin Nx tambah B tambah C. Kita akan bahas terlebih dahulu mengenai A, N, B, dan C, ya. Yang pertama adalah menentukan nilai maksimum sama dengan mutlak A ditambah dengan C. Sedangkan nilai minimumnya adalah minus mutlak A tambah C. Nah, kemudian amplitudonya adalah Y maksimum dikurang Y minimum dibagi 2. Sedangkan kalau satu periode itu sama dengan 360 derajat dibagi dengan N. Mengenai 360 derajat ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Nah, ini dia hal-hal yang pertama menjadi pengetahuan kita kalau kita mau menggambar grafik fungsi trigonometri. Dalam hal ini adalah fungsi sinus. Nah, kemudian yang perlu kita tahu lagi adalah mengenai geser kiri dan geser kanan. Jadi dia akan digeser ke kiri sebesar B per N. Nah, jadi B per N. Misalnya kalau ini 60, ini 2 berarti 60 per 2 jika B-nya positif. Sedangkan dia akan digeser ke kanan jika B-nya itu adalah negatif. Yang berikutnya yang harus kita pahami lagi adalah bahwa tentang geser atas dan geser bawah itu ada kaitannya dengan C. Dia akan digeser ke atas sebesar C jika C-nya positif, sedangkan akan digeser ke bawah sebesar C jika C-nya negatif. Nah, ini dia hal-hal yang harus kita tahu. Kita akan buatkan contoh, misalnya tentukan gambar Y sama dengan 2 sin 3X kurang 30 derajat tambah 1. Nah, jadi kalau kita lihat yang ini, berarti kita lihat dulu satu periodenya. Ya, satu periode itu adalah 360 derajat per 3. Karena N-nya 3 berarti 120 derajat. Jadi kita menggambar hanya pada 0 sampai 120 derajat. Yang pertama kita gambar itu adalah Y sama dengan 2 sin 3X. Baru kita lanjutkan dengan 2 sin 3X kurang 30 derajat. Baru kita lanjutkan dengan 2 sin 3X kurang 30 derajat tambah 1. Di sini kita lihat bahwa pada yang hitam ini dari 0 sampai 120 derajat. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat yang ini berarti 120. Cara mendapatkannya itu langsung dibagi 2, 60. Dibagi 2 lagi berarti 30. Yang di sebelah kanan dibagi 2 lagi berarti 30 tambah 60 adalah 90 derajat. Nah, itu dia. Lalu kita dapatkan titik-titiknya untuk X sama dengan 0, X sama dengan 30, X sama dengan 60, X sama dengan 90, dan X sama dengan 120. Lalu kita hubungkan dengan sebuah kurva yang mulus. Ya, ini dia grafik dari fungsi Y. Y sama dengan 2 sin 3X kurang 3. Y sama dengan 2 sin 3X. Lalu kita lanjutkan dengan kalau pergeseran ke kanan, karena ini negatif, berarti pergeseran ke kanan adalah sebesar 30 dibagi 3. Berarti 10 derajat. Jadi tambah aja 10 dari 0 yang tadi. Jadi 10, 40, 70, kemudian 100, kemudian 130. Untuk harga X yang demikian kita cari nilai-nilainya berapa, kita masukkan kemari sehingga kita dapatkan harga Y untuk X-nya sama dengan 10, 40, 70, 100, dan 130. Lalu kita hubungkan dengan sebuah kurva yang mulus seperti ini, ya.
Ini dia. Maka ini adalah fungsi Y sama dengan 2 sin 3X kurang 30 derajat. Selanjutnya, yang kita peroleh pada langkah kedua itu kita tambah 1 yang ini. Ya, jadi titiknya atau X-nya tetap yaitu 10, 40, 70, 100 dan 130 derajat. Tetapi ditambah 1 ya. Jadi ini tadi 0 tambah 1, kemudian 2 tambah 1 jadi 3, 0 tambah 1 jadi 1, kemudian ini minus 2 tambah 1 jadi minus 1, kemudian tadi 0 tambah 1 jadi 1 ini. Jadi ini warna yang merah ini menjadi fungsi Y sama dengan 2 sin 3X kurang 30 derajat tambah 1. Jadi itu langkah-langkahnya untuk menggambarkannya. Kemudian bagi Anda yang menginginkan pelayanan secara khusus dengan tujuan tertentu, silakan gabung dengan Berbagi Matematika. Di Berbagi Matematika sudah ada tombol gabung, silakan gabung dan lihat di sana fasilitas yang akan diberikan dengan berbagai level tertentu. Nah, kita lanjutkan dulu untuk fungsi kosinus. Y sama dengan A kosinus NX tambah B tambah C. Nah, yang pertama kita lihat dulu lagi adalah maksimumnya adalah mutlak A tambah C, minimumnya adalah minus mutlak A tambah C, dan amplitudonya itu adalah Y max kurang Y minimum ya, dibagi 2, sedangkan satu periode 360 derajat per N. Tuh. Kemudian sama tadi berarti kita harus tentukan geser kiri dan geser kanan tergantung kepada harga B-nya ya. Kemudian kalau sudah kiri kanan, geser kiri kanan, maka geser atas bawah tergantung kepada harga C-nya. Nah, geser kiri ke atas atau geser bawah tergantung kepada harga C. Kalau C positif, geser atas, kalau C negatif, geser bawah. Nah, kemudian untuk fungsi tangen, Y sama dengan Fx sama dengan A tangen NX tambah B tambah C. Nah, di sini kita tidak bisa menentukan nilai maksimum dan minimum. Yang bisa kita tetapkan itu adalah satu periode sama dengan 180 derajat dibagi dengan N. Jadi tergantung kepada N. Ini. Kenapa ini 180 derajat? Kita sudah pernah bahas pada pertemuan sebelumnya. Kemudian yang berikutnya yang harus kita tahu adalah geser kiri dan geser kanan ya. Sebesar B per N jika B-nya positif. Demikian juga kalau geser kanan ya. Kalau B-nya negatif. Selanjutnya kalau harga C menunjukkan dia geser atas dan geser bawah ya, itu dia ya, menentukan grafik fungsi tangen. Tadi sudah kita bicarakan mengenai contoh grafik fungsi untuk sinus. Nah, untuk kali ini silakan dilatih dengan fungsi Y sama dengan Fx sama dengan 3 sin 2x kurang 30 tambah 2. Lalu Y sama dengan Fx sama dengan 3 cos 2x kurang 30 tambah 2. Kemudian Y sama dengan Fx sama dengan 3 tangen 2x kurang 30 tambah 2. Oke, itu aja untuk pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Tetap semangat dan jangan lupa tonton video saya yang lain di channel Berbagi Matematika. Sampai jumpa.